Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rida Restura Salila dengan NIM A1D522043. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai analisis pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia. Sebelum lebih jauh membahas mengenai analisis pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia, akan lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan kegiatan mengumpulkan informasi secara sistematis untuk menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut Burhanuddin Yusuf tahun 2015 pada halaman 67, tujuan dari analisis pekerjaan yaitu: pertama, untuk menyusun uraian pekerjaan atau job description dan persyaratan pekerjaan atau job specification. Dan yang kedua, untuk melaksanakan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Adapun manfaat dari analisis pekerjaan yang dikutip dari Muhammad Muspawi tahun 2017 pada halaman 199 yaitu: pertama, memberi gambaran mengenai tantangan yang bersumber dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan. Kedua, dapat merencanakan ketenagakerjaan di masa depan. Ketiga, untuk menyesuaikan lamaran pekerjaan yang masuk dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Keempat, membantu dalam menentukan kebijakan dan program-program dalam manajemen sumber daya manusia seperti perencanaan, pelatihan, dan pengembangan karir. Kelima, berperan dalam menempatkan karyawan agar sesuai dengan tingkat pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan. Menurut Burhanuddin Yusuf tahun 2015 pada halaman 77 sampai 78 terdapat prinsip-prinsip analisis pekerjaan yaitu: pertama, harus menyajikan fakta akurat yang ada hubungannya dengan jenis pekerjaan. Kedua, harus dilaksanakan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Ketiga, harus dapat memberikan informasi yang jelas, teliti, dan dapat dipercaya. Menurut Burhanuddin Yusuf tahun 2015 pada halaman 78 sampai 80 terdapat beberapa metode dalam melakukan analisis pekerjaan. Pertama, metode observasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan. Kedua, metode wawancara, yaitu melakukan metode analisis pekerjaan dengan cara mengadakan wawancara. Ketiga, metode angket, yaitu metode yang dilakukan melalui cara pengisian kuesioner. Keempat, metode kombinasi, yaitu metode analisis pekerjaan yang dilakukan dengan cara menggabungkan metode observasi, metode wawancara, dan metode angket. Selanjutnya, menurut Muhammad Rauf tahun 2018 pada halaman 55-56, langkah-langkah dari analisis pekerjaan yaitu: pertama, menentukan maksud atau tujuan dari pelaksanaan analisis pekerjaan. Kedua, mengidentifikasi pekerjaan yang dianalisis. Ketiga, menjelaskan proses kepada pekerja dan menentukan tingkat keterlibatannya. Keempat, menentukan metode dan pelaksanaan pengumpulan data informasi analisis pekerjaan. Kelima, memproses informasi analisis pekerjaan. Keenam, mereview dan memperbaharui data. Dikutip dari Sinambela tahun 2016 pada halaman 46 ada beberapa tantangan dari analisis pekerjaan yaitu: pertama, tantangan teknologi, di mana saat ini kemajuan teknologi telah menggeser pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia menjadi serba dilakukan oleh teknologi. Kedua, tantangan ekonomi, berupa kurangnya dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan analisis pekerjaan. Ketiga, tantangan dari sistem informasi seperti kurangnya atau tidak lengkapnya data-data informasi yang akan digunakan dalam proses analisis pekerjaan. Adapun beberapa upaya untuk mengatasi tantangan analisis pekerjaan yaitu: pertama, memperbaiki sistem kerja yang ada. Dengan cara menghindari penggunaan teknologi secara berlebihan, guna menghindari tergesernya tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia.
Tantangan yang diakibatkan oleh teknologi juga dapat diminimalisir dengan cara menempatkan penggunaan teknologi pada pekerjaan-pekerjaan yang memang benar-benar tidak bisa ditangani oleh manusia. Kedua, menyesuaikan perencanaan pelaksanaan analisis pekerjaan sesuai dengan dana yang disediakan. Dengan cara melakukan proses pengaturan apa saja yang akan dilakukan dengan tetap memperhatikan dana yang ada. Ketiga, melakukan pengelolaan informasi yang lebih baik. Dengan cara melakukan wawancara ataupun melalui pengisian angket, hal tersebut dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi yang akurat karena didapat langsung dari sumber-sumber yang menjadi bahan observasi. Kemudian, menurut Haidar Nawawi tahun 2011 pada halaman 110 sampai 112 terdapat beberapa peran penting dari analisis pekerjaan, yaitu: pertama, informasi di dalam deskripsi pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat digunakan untuk menetapkan volume kerja setiap unit kerja. Kedua, analisis pekerjaan dapat digunakan untuk pengadaan tenaga kerja melalui kegiatan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Ketiga, analisis pekerjaan ini berperan penting dalam menyusun materi yang harus dipelajari para peserta pelatihan atau pekerja baru agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Keempat, berperan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja sesuai dengan kedudukan yang diberikan. Kelima, berperan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan para pekerja setelah melaksanakan pekerjaannya. Keenam, berperan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada setiap pekerja guna meningkatkan kualitas kinerja mereka. Adapun hubungan antara analisis pekerjaan dengan manajemen sumber daya manusia yaitu: analisis pekerjaan yang dilakukan di awal proses perencanaan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam manajemen sumber daya manusia. Hal tersebutlah yang menjadikan analisis pekerjaan dan manajemen sumber daya manusia memiliki hubungan atau keterkaitan, sebab tanpa adanya analisis pekerjaan akan menyulitkan proses perencanaan apa yang akan dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis pekerjaan adalah kegiatan mengumpulkan informasi secara sistematis untuk menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu, sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Analisis pekerjaan sangat penting dilakukan dalam menentukan pekerjaan semua pekerja, mengingat profesionalitas kinerja para pekerja sangat ditentukan dari bagaimana akuratnya analisis pekerjaan dalam suatu organisasi, perusahaan, sekolah, ataupun instansi lainnya. Hal ini dikarenakan analisis pekerjaan bermanfaat dalam memberikan gambaran ketenaga kerjaan di masa depan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.